Halo para pemirsa, selamat berjumpa dengan saya masih di Elton Sakura Gym. Ini adalah salah satu AC yang macet, tiba-tiba kompresornya tidak bergerak ya. Tapi sebelumnya saya curiga dulu, sebelumnya saya ada cek bagian pentil, karena pentil ini juga begitu saya buka dia bocor, berdesis ya. Ini adalah bagian dalam mata pentil. Dan cara buka mata pentil itu adalah dengan cara membuka pada bagian tutup pentil yang biasa kita gunakan membeli untuk yang biasa kita gunakan untuk mengisi freon kulkas. Jadi kalau kita beli pentil akan ada tutupnya seperti ini, dan tutupnya ini bisa digunakan untuk membuka atau mengambil mata pentil yang ada di dalam bagian pentil AC ya. Dan saya ada masalah pada satu air conditioner, yaitu mungkin dia overload, mungkin kapasitornya yang lemah. Dan cara pengecekannya pertama adalah dengan membuka bagian casing outdoor. Kita buka bagian casing outdoornya ini dan kita cek pada bagian overloadnya ya. Pertama kita kompres dulu ya. Ini adalah bagian overload. Overload ini kita lepaskan dan kita langsungkan dulu ya. Kemungkinan jika overload ini putus, tidak balik, itu bisa saja memicu kompresor tidak hidup. Jadi sejenis dengan sekring. Jika mesin terlalu panas, maka overload ini akan memutus hubungan. Dan tidak lupa kompresor ini pun saya kompres dengan menggunakan satu buah kanebo yang diberikan air ya. Tapi sebelumnya kabelnya kita lepaskan dulu ya, untuk keamanan kita bekerja. Kita kompres seperti ini menggunakan air supaya kompresor bisa terbantu lebih cepat dingin ya, atau tidak terlalu panas. Ini adalah salah satu contoh tidak menggunakan overload. Jadi overloadnya saya lepaskan ya, jadi dilangsungkan ke bagian kompresor, cuma overloadnya saja. Setelah itu kita tes dan kita hidupkan. Ternyata mesin kompresor masih tetap tidak bisa hidup ya, masih tidak bisa hidup. Kemudian saya harus mengganti kapasitor ya. Sudah dites masih tidak hidup juga. Bagian ini kabel overload ini jangan dilepas dulu. Kita ganti kapasitornya dulu ya. Kita ganti kapasitor. Dan kita lihat tekanan freon ini dalam keadaan kondisi mesin tidak hidup ya. Dan jika kondisi mesin hidup, maka jarum ini akan turun ke bawah dan siap untuk menghisap. Kemudian setelah saya ganti kapasitor, ternyata mesin hidup dan saya kembalikan bagian overload ini ya. Overload ini saya kembalikan dan saya pasang kembali ya. Ternyata yang bermasalah adalah kapasitornya ya. Jadi dari bagian kapasitor ini yang 20 mikro itu sudah tidak baik, dan saya ganti dengan menggunakan yang 25 mikro. Saya tinggikan lagi supaya kompresor bisa bergerak. Dan siap untuk kita hidupkan. Jika kompresor ini bergerak, itu
jarum pada bagian manifold ini dia akan turun ya, artinya dia udah siap untuk menghisap untuk diisi freon kembali ya. Nah, lihat manifold ini bergerak turun, artinya kompresor sudah hidup dan sudah siap untuk kita isi kembali, dan cukup dengan tekanan 80 atau 85 spasinya, PSI ya. Ini kita isi terus ya sampai tekanan normal di 80 PSI. Ya, di sini kita bisa lihat ada dua buah bagian pipa kecil dan pipa besar. Untuk keamanan kita cek dulu dengan test pen apakah mengandung aliran listrik ya, untuk keamanan. Jika mengandung aliran listrik, kita jangan menyentuh. Nah, pada bagian ini biasanya bagian pipa kecil itu harus dingin dan bagian pipa besar pun harus dingin ya. Itu artinya dalam ruangan itu sudah dinginnya sudah sempurna.